wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai implementasi hukum ekonomi syariah dalam perbankan syariah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Alian Mufroda NIM 4119031, Fadilatul Hasanah NIM 4119047, Ita Rohmawati NIM 4119099, dan Rizka Stianingsih NIM 4118032. Pertama akan kita bahas yaitu pengertian bank. Istilah bank berasal dari kata banko yang berarti kepingan, papan, tempat buku, atau sejenis meja. Kata bank dapat ditelusuri dengan kata banque dalam bahasa Prancis dan banco dalam bahasa Italia yang dapat berarti peti, lemari, dan bangku. Di mana konotasi dari kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang menunjukkan bank komersial, yakni kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Dalam pasal 1 butir 1 nomor 7 tahun 1992, yang dimaksudkan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Yang selanjutnya adalah perbankan syariah. Pengertian dari bank syariah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Muhammad Dawam Raharjo, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari kepada masyarakat atau sebagai lembaga perantara keuangan. Menurut Muhammad, bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup perbankan syariah membahas persoalan perbankan syariah pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat terlepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Sebagai alat tukar-menukar, peranan uang sangat dibenarkan. Namun, apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan di dalam ekonomi tukar-menukar yang digolongkan sebagai riba al-fadl. Oleh karena itu, dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga atau riba pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang apabila memberatkan atau eksploitasi. Reaksi keras pertama kali dalam rangka mengcounter terhadap persoalan bunga bank adalah terdapat dalam tulisan Kiai Haji Mas Mansur di majalah Tablik siaran pada tahun 1937, bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat Islam. Namun karena pada saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum menemukan jawaban. Diakui atau tidak bahwa deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, telah berdiri dua bank syariah, yaitu BPR Syariah Dana Mardotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera. Keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, diundangkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia, kemudian diakui oleh BPR Syariah Bangun Derajat Warga dan BPR Syariah Marga Rizki Bahagia. Keduanya berada di Indonesia. Reaksi berikutnya juga muncul untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Dengan demikian, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki kegiatan usaha perbankan berdasarkan pada prinsip syariah. Selanjutnya, akad syariah dalam penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana pada bank syariah terdapat dua pilihan akad atau prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah adalah prinsip di mana pihak pertama yaitu nasabah menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua yaitu bank syariah selaku penerima titipan dengan konsekuensi bahwa barang titipan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu, di mana pihak nasabah yang menitipkan dana atau benda dapat dikenakan biaya penitipan. Prinsip wadiah dibagi menjadi dua, yaitu giro dan tabungan. Prinsip mudharabah adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang pertama adalah nasabah dan pihak yang kedua adalah bank syariah, di mana kedua belah pihak bersepakat untuk membagikan hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang pertama. Jika terjadi kerugian atau kecurangan, maka ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya ada akad syariah dalam penyaluran dana. Penyaluran dana disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya adalah aktivitas produksi. Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang kur, kondensi pada rekening administrasi serta sertifikat waidah Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perbankan menjelaskan pengertian kredit dan pengertian pembiayaan, menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Akad syariah dalam penyaluran dana. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana juga menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah menyalurkan pembiayaan dengan prinsip yang berdasarkan pada akad mudharabah dan akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan untuk melakukan settlement atas investasi dimaksud sesuai ketentuan akad. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atas atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan settlement atau investasi sesuai ketentuan investasi. Kemudian yang keempat yaitu pembiayaan dengan prinsip ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, bank syariah dapat menggunakan akad jual beli. Kemudian yang kedua yaitu akad syariah dalam produk jasa. Produk perbankan syariah di bidang jasa merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank-bank syariah. Pada bidang jasa ini, bank mendapatkan pemasukan yang disebut fee. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menegaskan bahwa usaha pelayanan jasa perbankan syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung gharar, mesir, riba, zalim, dan objek haram lainnya. Kemudian produk bank syariah di bidang jasa atau fee-based service itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu wakalah. Dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang atau kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan dan orang lain tersebut menerima dan melaksanakannya dan atas nama pemberi kuasa. Kemudian yang kedua, kafalah. Berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab
orang lain sebagai penjamin. Kemudian yang ketiga yaitu hawalah atau hiwalah merupakan akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Kemudian yang keempat yaitu syaf dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atas dasar akad syaf. Kemudian yang kelima yaitu ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, ran adalah semacam jaminan utang atau gadai. Demikian dari kelompok 8 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.